hanya tentang seleksi aja, tetapi juga ada harapan, usaha, dan pastinya dukungan dari orang tua. Halo Freelance People, kembali lagi di Trivis Podcast bersama saya Zafina Azhar Rizdiansyah sebagai host di podcast hari ini. Tentunya bersama Bapak JBS yang akan mewawancari langsung salah satu siswa semaga yang hebat, dan yang pasti sudah ada juga orang tua yang dibalik kehebatan putranya pastinya ada support system, menjadi support systemnya. Baik, langsung saja untuk Bapak JPS dan Mas Aditya serta Ibunda bisa langsung memberikan pengalamannya, menceritakan pengalamannya di podcast. Monggo Bapak. Baik, saya mulai ya Mbak. Kali ini tamu kita adalah anak yang luar biasa, perjuangannya panjang dan luar biasa. Mungkin ini podcast terakhir dari anak-anak semaga yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ini karena jalur mandiri ya. Pertama saya sudah mempodcast beberapa anak-anak di jalur SNBP itu, dan tahun ini kita luar biasa, SMA 3 Purwokerto jadi yang terbanyak se-Jawa Tengah. Bukan hanya se-Banyumas ya, terbanyak se-Jawa Tengah jalur prestasi itu. Kemudian juga ada anak-anak yang kemudian tidak lolos jalur prestasi, atau mungkin anak-anak yang tidak eligible tetapi mereka diterima di UTBK, kita juga sudah podcast. Nah kali ini yang bersama kita ini adalah pejuang ya, pejuang masa depan saya bilang, pejuang masa depan Mas Adit. Saya perkenalkan dulu walaupun Mas Adit nanti boleh memperkenalkan diri ya. Mas Adit ini anak cerdas dari SMA 3 Purwokerto, karena masuk kemarin lulusan itu untuk nilai terbaik, masuk 10 besar ya, masuk 10 besar. Tetapi saya melihat perjuangannya ini luar biasa untuk diikuti. Pertama saya mengikuti Mas Adit ini dalam tanda petik gagal di SNBP. Ya Dit ya, saya santai aja Dit. Gagal di SNBP, belum berhasil. Ya tentu saya yang tahu persis bagaimana perjalanan Adit ini agak ikut bukan kecewa, tetapi mungkin lebih kepada kasihan ya, kenapa Adit nggak lolos itu. Nah begitu kemudian jalur UTBK, SNBT, ini saya pantau lagi, Adit belum diterima. Waduh, ini saya bayangkan, ini Adit pasti gundah gulana atau mungkin malu ketemu teman, apalagi ketemu Pak JBS kayak gitu. Tetapi saya selalu komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang dekat sama Adit. Dan akhirnya kemarin Adit ini lolos dan tidak tanggung-tanggung Mbak. 3 perguruan tinggi favorit ini dilibas habis sama Adit. Pertama diterima di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan matematika. Yang kedua diterima di Undip, Universitas Diponegoro Semarang, juga jurusan matematika. Ini matematika mania kayak Pak JBS. Nah gongnya Mas Adit ini diterima di Universitas Gadjah Mada, kampus biru. Luar biasa. Nih nanti satu alma mater sama Pak JBS, sama-sama kagama nanti. Jurusan matematika juga. Wah, sekarang kita akan tanya-tanya sama Mas Adit. Saya mulai dari Mas Adit, bagaimana waktu itu perasaannya pada waktu SNBP tidak diterima. Oh ya, kenalan dulu. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Pertama Putra. Saya anak dari seorang ibu bernama Nusriati. Ya, Jadi terkait
Oh, sebelumnya kelas saya waktu di SMA itu di kelas F2, kelas teknik yang berisikan anak laki-laki. Yang semua itu juga support ke saya. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pak JWS terkait perasaan saya waktu tidak lolos SNBP. Iya. Waktu Dulu kan pengumuman tuh kalau nggak salah jam 3, Pak ya, jam 3 sore. Waktu bulan puasa juga. Betul. Jam 3 sore, Adit sholat dulu waktu itu. Sholat asar dulu, terus berdoa dulu, ya Allah semoga bisa keterima. Kalau misalkan ini nggak keterima, mungkin lagi belum jalannya aja. Ya walaupun di hati Adit berharapnya keterima. Iya pasti. Habis itu mungkin saya sedikit cengeng ya, saya sering menangis setiap sholat gitu Pak. Jadi waktu itu sebelum membuka justru saya sudah menangis terlebih dahulu di doanya gitu. Ya Allah, saya habis ini gimana ya, keterima apa enggak ya, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi seperti itu. Iya. Nah, habis saya berdoa dan puas-puasin nangis, baru saya ke numpang wifi waktu itu karena nggak ada paketan. Waktu itu nggak ada paketan dan saya ke numpang wifi di tempat orang lain waktu itu. Terus saya buka. Maaf, waktu itu saya membuka di rumah Pak. Sorry Pak. Itu yang SNBT yang saya numpang wifi. Waktu itu saya membuka. Jalur prestasi di rumah bukanya. Di rumah. Terus waktu itu sebenarnya ibu yang mau membuka. Ini ibu aja yang buka, takutnya aku nggak keterima, nanti kamu malah nangis. Terus aku bilang, nggak apa-apa lah Mak, kalau nggak terima ya udah. Top memang pilihannya juga UGM waktu itu pilihan pertama. Ya. Pilihannya sudah matematika UGM? Sudah. Sebenarnya waktu itu waktu pemilihan SNBP juga gundah gulana Pak. Waktu itu bingung juga antara teknik kimia sama matematika. Waktu itu entah kenapa Adit pengennya teknik kimia, tapi ayah dan ibu pengennya matematika. Mungkin karena dulu waktu kelas 9 udah pengen jadi guru matematika ya. Saya jadi ibu mungkin ingatnya itu. Nah, akhirnya di pilihan itu milihnya UGM sama Unsud waktu itu. UGM itu pilihan saya dan Unsud itu pilihan ibu. Dua-duanya matematika. Dan waktu itu jam 3 lebih di kamar saya yang buka sama ibu, sama adik juga waktu itu ikut. Saya masukin nama, tempat tanggal lahir, nama peserta, dan saya buka. Terus saya balik HP-nya, saya adepin ke keramik. Wih, warnanya merah nih. Terus aku sebelum saya ngasih tahu merah itu berarti alamat ya. Alamat langsung duduk. Terus saya ngasih tau, maaf ya Pak, kayaknya gagal. Terus habis itu saya buka, kasih ke ibu. Terus ibu langsung lah nangis ya Mak. Iya. Gimana dulu perasaan ibu melihat Adit itu warnanya merah? Kalau diterima kan biru ya? Iya biru. Okay. Ya sedih Pak. Aduh, Pak, kalau ibu saya bicara pasti menangis Pak. Iya, nggak apa-apa. Itu pertanda hatinya ibu, hatimu itu hati yang lembut, makanya mudah menangis. Gimana Bu dulu perasaannya Bu? Sedih. Gimana tapi ya? Ibu tetap berusaha menguatkan Asya. Iya. Intinya saya nggak mau nangis di depan anak. Iya. Nangisnya di belakang.